من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kemudahan, kenikmatan, hidayah, sehingga kita dapat melakukan ibadah salat subuh berjamaah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin merupakan karya daripada Imam An-Nawawi, disebutkan dalam kitab Fadail yakni qiraatul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala masalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'an mislu utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an bagaikan dia seperti buah utrujah. Buah utrujah ini merupakan buah yang aromanya sangat wangi dan ketika kita makan itu sangat lezat, sangat nikmat, sangat enak. Bahkan banyak buah-buah yang lain yang enak, namun buah utrujah ini lebih dominan, lebih utama, lebih baik karena wanginya, aromanya. Tidak hanya sekedar enak saja, tetapi aromanya yang nikmat dan rasanya juga enak. Buah utrujah ini seperti halnya buah lemon. Insya Allah nanti akan kami share di grup bentuk daripada buah utrujah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, permisalan dari seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathali at-tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Jadi permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti buah kurma, tamrah, yang mana aromanya tidak ada. Kita tidak pernah mencium aroma daripada kurma, meskipun kurma itu sebaik-baik kurma seperti kurma ajwa, sukari dan lain sebagainya, kita tidak mendapati aroma dari buah kurma. Namun ketika kita makan, Masya Allah, luar biasa. Rasanya enak dan manis, hulwun. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa masalul al-munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamasali raihanah. Jadi permisalan dari seorang munafik, seorang fasik yang membaca Al-Qur'an bagaikan buah raihanah. Beberapa ulama hadis berpendapat bahwasanya raihanah ini merupakan sayur mayur yang aromanya wangi namun tidak lezat untuk dimakan, seperti sayuran-sayuran atau bunga-bunga ya, seperti melati, kemudian kemangi yang ada aromanya, namun ketika kita makan tidak enak. Rihuha thayyib, baunya itu enak, wa ta'muha murrun,
dan rasanya itu pahit. Ini bagaikan seorang munafik, seorang fasik, artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia membaca Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah. Hanzalah ini merupakan buah laisa laha rih wa ta'muha murr. Jadi tidak ada rasanya, tidak ada baunya. Hanzalah ini berbentuk bulat, itu juga ada gambarnya. Jadi tidak berbau dan tidak berasa, pahit rasanya. Inilah merupakan buah hanzalah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis tersebut menggambarkan bagaimana kita seorang mukmin untuk mempunyai kelebihan tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim di keseharian kita. Berbeda dengan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti tamroh. Bukan berarti kita mengesampingkan atau mengurangi keutamaan dari tamroh, tetapi ini merupakan hadis dari Rasulullah SAW sebagai permisalan. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan dia seperti tamroh, tidak beraroma tetapi rasanya manis. Sebaliknya, seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti utrujah, yaitu semacam buah lemon yang mana aromanya wangi, sedap, namun ketika kita makan itu sangat nikmat. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wakumullah, terlebih-lebih kita akan mendatangi atau menghadapi insyaallah biiznillah akan menemui bulan suci Ramadan yang merupakan bulan yang sangat mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain, dan di situ ada kewajiban untuk berpuasa. Namun sejatinya kita seorang muslim dan mukmin, dan kita berharap selalu menjadi seorang yang muhsin, tidak hanya sekedar untuk berpuasa saja, menahan diri dari lapar dari fajar hingga terbit matahari, dari terbit matahari hingga terbenam matahari, namun lebih daripada itu kita meningkatkan bacaan Quran kita meningkatkan pemahaman Al-Quran kita, tidak hanya sekedar memiliki target untuk khatam berkali-kali, tetapi kurang pas atau kurang baik di dalam membaca makharijul huruf sehingga akan berdampak kesalahan dalam pengertian dalam Al-Quran itu tersebut. Maka di dalam menjelang kita menghadapi bulan suci Ramadan, selayaknya dalam diri kita untuk mentajdid dunia, mentajdid niat kita. Apakah kita akan membuat target, planning yang terencana sejak sekarang. Bahkan ulama soleh, mereka sudah jauh-jauh ketika sudah menghadapi bulan Sya'ban, mereka sudah mulai berbenah, merapikan semua dalam rumah, merapikan semua persiapan-persiapan, baju dan lain sebagainya untuk meningkatkan ketakwaan, kekhusyuan ketika bulan suci Ramadan. Bukan berarti ketika bulan Ramadan malah sibuk dengan mempersiapkan persiapan Hari Raya Idul Fitri. Ini yang merupakan ketidakpasan atau ketidaksesuaian kita sebagai seorang mukmin dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Kita saat memasuki bulan suci Ramadan dianjurkan untuk selalu khusyuk, untuk selalu fokus dalam ibadah kita, tidak hanya sekedar berpuasa tetapi kita meningkatkan bacaan Quran kita, meningkatkan sedekah kita, meningkatkan zikir kita dan amal soleh lainnya, semata-mata karena ini merupakan bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya seorang mukmin karena keimanan, kekokohan dalam dirinya dan kemudian membaca Al-Quran bagaikan aromanya, maka
Ini merupakan kunci bagi kita, motivasi bagi kita tatkala kita menjelang bulan suci Ramadan. Maka kita bikin target bagaimana kita dapat menghatamkan Al-Quran semata-mata bukan hanya hatam, tetapi juga lebih daripada itu kita memahami isi daripada Al-Quran. Bahkan kalau kita dapat memahami 6.666 ayat di dalam Al-Quran, itu tidak cukup dalam waktu beberapa bulan, tetapi harus terus berlanjut untuk dapat memahami isi kandungan. Namun tidak hanya sekedar memahami, tapi kita juga melaksanakan apa yang ada dalam kitab Al-Quran, karena sejatinya itu merupakan pedoman hidup kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kemudahan dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari, dan Allah memudahkan langkah-langkah amal soleh kita sehingga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.